kemarin, tapi dengan cara yang sedikit berbeda biar teman-teman juga nggak duduk terus ya. Jadi nanti akan saya minta, Pak, itu tempelannya kok di situ ya. Jadi nanti teman-teman menempel di, kalau mau enaknya boleh nempel di sebelahnya. Ini kan ada ini. Ya. Kalau mau ke depan akan lebih baik, cuman saya harus memindahkan ini karena ada bendera dan seterusnya. Enak di mana? Tembok, tembok kayu. Kalau yang di Zoom, nanti dari materi yang saya share atau studi kasus yang saya share, boleh menyatet sendiri dulu di bukunya masing-masing, sehingga nanti boleh menyampaikan juga menurut analisis dari teman-teman yang di Zoom seperti apa. Jadi nanti kita bisa pairing gitu ya. Oke, baik. Saya mulai dulu, tapi boleh deh teman-teman ada yang mau ditanyakan enggak? Jadi kita ini pertemuan yang keempat. Keempat ya. Jadi nanti masih ada materi hari ini. Jadi kita diskusi dulu biar nyambung dulu dengan yang lalu. Kemudian setelah diskusi kita menempel post-it ya sesuai idenya masing-masing. Ini boleh individu, boleh juga grouping, artinya grouping tapi kan masing-masing punya pendapat sendiri. Atau mau bagi juga boleh. Jadi kan kemarin kan komitnya kita untuk mengidentifikasi 4 fungsi manajemen, betul ya? Yang bisa kita identifikasi dari video ataupun dari studi kasus. Gitu ya? Gitu apa gitu? Nah, sehingga kalau misalnya mau by grup, satu grup berapa orang, nanti bisa bagi tugas. Misalnya di satu kelompok ada 4 orang atau 5 atau bagaimana, nanti boleh mengambil ini. Ya, boleh mengambil ini ada berwarna-warni, tapi kita komit aja kita pakai warna pink dan warna kuning. Ya, atau mau beda lagi ada 4, karena ada 4 ya. Kalau ada 4 berarti di sini ada pink muda, kuning, hijau, sama orange. Tapi ini jumlahnya kayaknya kurang yang pink muda. Kayaknya pink tua aja ya. Oke. Artinya itu untuk membedakan identify teman-teman dari masing-masing fungsi. Kan ada fungsi perencanaan, ya kan? Ada POAC ya fungsi manajemennya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita mulai saja menyimak video. Jadi ada satu video, ini Munim namanya. Memang kalau dari video mungkin bisa enggak clear seluruhnya, tapi paling tidak teman-teman bisa melihat kalau Munim itu berdiri dan beroperasi selama sekian lama dengan apa yang disampaikan oleh narasumber di situ, maka teman-teman bisa mengidentifikasi kira-kira fungsi perencanaannya di mana, gitu ya. Kemudian fungsi pengorganisasinya seperti apa. Ketiga, fungsi apa? Actuating-nya kayak gimana. Jadi silahkan mau pakai actuating, mau pakai leading, mau pakai staffing, itu silahkan. Kemudian fungsi controlling-nya di mana, mau ditambahkan controlling and evaluation boleh. Ya, kan semua bisnis itu kan berjalan operasional, tetapi bisa jadi ada permasalahan-permasalahan yang di tengah jalan itu harus dilakukan controlling dan evaluasi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya mulai share. Teman-teman yang di Zoom bisa dipahamin? Halo, Sahwa, Mas Roni, Sabita, Laras, Maitarani, Lutfia, Mas Rahmat, Mbak Rara, Mbak Diah, gimana? Halo?
Ngantuk. Mohon maaf sedikit kurang paham, Bu. Oke, kurang paham. Saya ulangi satu kali lagi. Kalau yang di kelas sudah paham ya? Oke. Jadi ini nanti kita mau mencoba latihan menganalisa studi kasus ya. Sebenarnya ada 2 studi kasus, tapi kita coba lihat dari video dulu ya. Jadi video saya nyalakan, teman-teman mengamati, nanti boleh 2 kali juga nggak apa-apa, mengamati fungsi manajemen yang dilakukan oleh narasumber, tanda kutip, dia kebetulan seorang pemilik bisnis gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman mengidentifikasi dari 4 fungsi manajemen yang sudah kemarin kita kenal. Ya kalau bilang 4 ya bisa 4, bisa 5 kan gitu ya, bahkan bisa 6. Tergantung teman-teman mau mengidentifikasi dari yang mana. Dari pilihan fungsi manajemen yang kemarin kita sudah diskusikan bersama. Kan ada POAC, ada POLC, ada POSLC, ada ditambahi evaluasi gitu ya. Jadi silahkan minimal 4. Minimal itu amati dari fungsi perencanaan. Kalau bisnis seperti itu kira-kira perencanaannya apa? Dan apa yang dilakukan dalam fungsi perencanaan gitu ya. Kedua, bagaimana fungsi pengorganisasiannya. Ketiga, bagaimana fungsi actuating-nya. Keempat, bagaimana fungsi controlling-nya. Kalau actuating mau dipecah jadi staffing, leading, boleh juga. Bisa dipahami? Nah, kalau controlling mau digandeng dengan evaluasi, sangat diizinkan. Jadi bebas. Jadi kalau teman-teman yang di Zoom boleh menganalisis secara individu. Nanti kalau saya tunjuk apa Mbak Lutfia misalnya, Mbak Lutfia bisa menyampaikan, oh saya mengamati dari sisi perencanaan saja, boleh ya. Oh saya misalnya Mbak Tabita, oh saya mengamati dari sisi controllingnya, boleh, gitu ya. Jadi boleh satu-satu pilihan fungsi nggak apa-apa. Tapi karena di kelas ini ada satu kelompok ya, boleh juga menggunakan pembagian kelompok dengan pembagian tugas. Misalnya kalau ada 4 orang atau 5 orang atau 6 orang, ya silakan dikoordinir sendiri. Ini sudah berdampingan dengan tim? Belum. Boleh saja gimana cara mengkoordinirnya. Karena nih kalau video sudah nyala, Anda sudah harus ready. Silahkan dikoordinir dulu deh dengan teman yang satu kelompok. Misalnya yang belakang ada yang mau ditanyakan. Kalau kurang jelas boleh di depan. Saya persilahkan. Boleh duduk di sini loh, Bapak-bapak. Di kelas. Bu, kalau yang Zoom boleh berkelompok apa harus individu? Individu aja, boleh. Tapi boleh milih satu fungsi. Misalnya, siapa ini? Mbak Sahwa misalnya. Oh, mau menganalisis fungsi perencanaan. Kira-kira dalam bisnis tadi yang direncanakan apa? Terus fungsi perencanaannya bagaimana cara menulisnya. Kan kita udah cari contoh ya kemarin. Oh, contoh perencanaan itu gini. Gitu ya. Oke, silahkan maju. Sudah clear, Mbak? Mbak Diah. Sudah, Bu. Oh, Mbak Sahwa ya tadi. Oke. Oke, kalau sudah ini kelas ada berapa orang ini? Semua hadir kecuali siapa yang nggak hadir ya? Yang di kelas ada yang izin temennya? Siapa? Fortina, oh ya, Fortina ya. Oke, jadi Fortina izin apa sakit ya? Izin ya kayaknya. Oh izin, ya wes. Nanti yang lain tetap absen ya. Silahkan.
Yang baru hadir hari ini siapa? Yang baru hadir? Tidak ada? Semuanya yang sudah pernah ya? Soalnya sudah ada yang confirm saya, kayaknya baru join di grup ya. Ya wes, Mbak Rena. Oke Mas, ini nanti diparap kayak biasanya ya untuk controlling tambahan. Oke, Cek, gimana? Sudah bagi kelompok? Bagi tugas per kelompok? Sudah? Sudah? Jadi masing-masing mengamati apa yang mungkin itu masuk di fungsi dari 1 dari 4 tadi. Oke, wes. Kalau tidak ada pertanyaan, masih boleh dioret-oret atau langsung ini dibagi. Mau pakai ore-orean dulu di bukunya atau langsung menulis di sini? Oret-oretan ya. Nanti kalau sudah mantep baru dipindah ke sini, nanti dikelompokkan jadi yang mana fungsi perencanaan, mana fungsi pengorganisasian, mana fungsi actuating dan mana controllingnya, gitu ya. Dan nanti di kertas ini harus ditulis namanya sendiri dan masuk kelompok berapa. Oke? Yes. Bu, yang Zoom belum di-share. Oh, sorry. Sebentar. Oke, yang Zoom belum di-share. Saya ulangi. Saya Sudah pernah ya? rugi di bisnis pengadaan. Ada teman ngajakin bisnis pengadaan, ternyata saya ditipu dia gitu. Itu nilainya cukup besar waktu itu, kurang lebih 400 juta. Jadi ada pengadaan nih dari pemerintah, ini. Mau gak nilainya segini, keuntungannya segini, seperti itu, ngerti gak Mas? Nah, akhirnya pas naruh ternyata bodong. Terus masih penasaran lagi, 2020 kebetulan lagi happeningnya kan, ini masih apa? Stocks, ada saham, ada kripto, forex itu kan naik lagi tuh. Karena waktu itu orang keluar rumah nggak boleh gitu, jarang ya. Tapi tetap mau cuan. Nah akhirnya kebawa di situ. Rugi. Wah akhirnya sekarang udah deh fokus lagi aja gitu. Nah dari kerugian itu mungkin kurang lebih udah 1 M tuh Mas. Jadi sekarang nih masih proses recovery lah. Udah deh biar mentalnya sehat dulu gitu. Sebenarnya fokus aja satu tuh udah oke banget sih. Itu pelajaran pribadi saya ya kayak gitu. Ya sudah hilang mau apa ya Mas. Jadi dari situ sih banyak belajar ya. Sebenarnya mungkin karena jiwanya masih muda kali Mas ya. Jadi maunya hajar sana sini gitu kan. Ya niatnya memang biar cuan kan, tapi apa kata kalau kita malah boncos gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Nama saya Afan Arisga. Saya asal Poris, Kota Tangerang, Betawi. Ya, saya Betawinis. Gitu. Saya kecil dan besar di Kota Tangerang, ya di Poris tepatnya. Jadi saya berencana membangun ya atau mengajak teman-teman pemuda Kota Tangerang bisa menjadi wirausaha juga, gitu. Saya mulai usaha tuh 2017 Mas. Itu brand pertama saya mau Thai Tea. Anak kuliah, punya jajan pas-pasan, mau coba bisnis, ya kan. Bisnis yang paling mudah untuk dimulai itu kan F&B Mas. Mau foodnya kita nggak bisa masak, nah beverage-nya itu kan banyak lah snack, minuman, jajanan gitu. Akhirnya saya pilih jajanan es ini menarik ini, seksi gitu target marketnya. Akhirnya 2017 dengan modal secukupnya ya seadanya saya coba bikin brand pertama itu. Waktu itu ya saya sebetulnya memang sudah usaha ya secara nggak langsung Mas, karena saya rajin memasarkan produk teman-teman saya di komunitas yang punya pabrik garment, yang punya tempat sablon, yang punya konveksi, itu saya pasarkan lewat sosial media pribadi saya. Nah secara nggak langsung itu terbentuk kan personal branding saya sebagai tukang baju gitu, padahal mah cuma numpang posting aja
Nah, waktu itu 2015 teman-teman saya mengira seperti itu. Akhirnya teman-teman kampus juga yang waktu itu di BEM, di organisasi A, B, C, D, kan suka ada event tuh, butuh uniform, butuh PDL kayak gitu-gitu. Van, gue mau bikin ini dong, bisa gak? 200 piece, 100 piece. Wah, dari situ sangat lumayan mas. Jadi keuntungan sebagai calo ya, makelar ya, itu bisa jadi modal awal saya untuk membuat usaha minuman itu. Nah, akhirnya 2016 ya, waktu itu ada modal sekitar 10 jutaan, itu saya pakai untuk beli non label gitu ya. Jadi dulu juga ada yang jual paket usaha gitu mas ya, sudah ada, saya buka. Saya juga nggak mikir mau bukanya di mana, mau yang jaga siapa, tapi bismillah deh saya keluarin dulu nih duitnya gitu, biar diri saya ini punya tanggung jawab. Saya udah keluar duit nih, tabungan nih gitu kan, ngumpulin susah mati gitu, masa udah keluar nggak mau sih kerja keras kayak gitu. Akhirnya jadilah saya usaha minuman pertama itu mas. Nah, parahnya waktu itu lokasinya nggak jauh dari tempat sampah mas. Jadi 20 meter seberang saya itu ada tempat sampah, tempat pembuangan sampah sementara. Jadi setiap hari ya, setiap pagi, siang itu saya selalu melihat live ya, orang-orang buang sampah, petugas sampah mengambil sampahnya, itu anginnya tuh sampai tempat saya mas. Wah, itu sampai sekarang ya, mungkin kalau nyium bau sampah itu, wah ini bau-bau aroma uang ini gitu. Jadi dari situlah akhirnya saya kayaknya usaha sih enak ini gitu. Nah, setelah itu ibu saya inisiatif untuk mencarikan karyawan. Setelah dapat karyawan untuk jaga booth itu, saya udah bingung tuh mau ngapain kan. Punya temen yang satu frekuensi nggak ada gitu. Akhirnya coba diskusi-diskusi, ketemulah forum kewirausahaan pemuda. Saya disarankan nih masuk sini aja biar bisa ada temennya nih untuk sharing. Kan kita nggak tahu tuh what's next-nya tuh. Ketika kita sudah buka usahanya sudah bisa dijalankan oleh orang lain, kadang-kadang kita malah leha-leha tuh. Padahal harusnya kan kita sudah memikirkan nih usaha ini beberapa tahun ke depan mau dibawa kemana kayak gitu. Nah, di situ saya gabung forum kewirausahaan pemuda itu, si FKP itu. Teman saya nanya, Van, ini usahamu udah berapa lama? Tak bilang udah 1 tahun. Gimana selama 1 tahun ini? Alhamdulillah, saya per bulan tuh bisa dapat bersihnya UMR mas dari usaha gerobakan ini. Wah, lumayan dong. Kenapa nggak bikin merek aja? Kalau bikin merek 1 tahun itu aset intangible-nya udah bagus gitu. Saya nggak ngerti waktu itu ya aset intangible, terus fungsinya merek itu apa, saya nggak ngerti lah. Akhirnya dia bilang, ayolah sama saya kita bikin merek minuman aja, kita bangun bareng gitu. Nah, disitulah saya kayaknya menarik nih, kan anak muda suka tantangan mas. Akhirnya ya udah yuk. Nah, setelah dipikirkan brandnya apa, jadilah sih Maumo Thai Tea itu. Nah, saya dan partner di Maumo itu 2 bulan mas, punya tabungan di ATM itu sisa 3 juta. Nah, 3 juta itu kita pakai untuk riset. Gimana nih sih nentuin formula untuk bikin menu minuman sendiri. Jadi setiap hari selama 2 bulan itu saya selalu jajan. Risetnya dengan cara jajan ya. Saya jajan tukang minuman yang ada di mall, yang ada di ruko-ruko, yang di pinggir-pinggir SD. Itu jajan kita perhatiin, komposisinya A, B, C, D gitu kan. Itu bubuk putih apa gitu. Jadi kalau datang jajan itu saya di depan, teman saya di belakang. Itu kita ngeliat-ngeliatin tuh. Dia pesan menu A, saya pesan menu B. Setelah datang minumnya dicobain. Oh kayak gini. Ntar nyampe rumah kita coba buat. 2 bulan kayak gitu. Wah, alhamdulillah setelah 2 bulan sakit. Ya kan, radang. 2 bulan jajan es, ya kan, pagi siang sore jajan es, naik motor kemana-mana keliling, radang. Duit habis, radangnya parah mas. Karena ya gimana ya, 2 bulan minum es, makan juga kadang lupa kayak gitu. Saking ininya ya menghayatinya perjuangan waktu itu, nggak kerasa lah kayak gitu. Diomelin orang tua jelas, kamu ngapain sih tiap hari ngeracik minuman gitu, emang nggak sayang duitnya kan gitu. Ya diomelin juga karena nggak diberesin, biasanya abis tester bikin minuman di rumah, karena abis bikin tester ya kan, lagi semangat nih, lagi langsung pergi, nggak diberesin kayak gitulah. Nah, itu cerita lucunya sih. Nah, terus akhirnya pas sakit itu, karena selama 1 tahun itu mas, saya kan fokusnya bergaul ya. Di situ saya sekaligus membangun integritas kali ya. Jadi kerabat-kerabat inner circle saya tuh tahu kalau saya lagi merintis usaha, lagi mau usaha, lagi riset. Mereka tahu gitu. Akhirnya pas saya sakit kan saya nggak pernah update tuh. Udah kalau orang sakit kan keinginan cuma satu mas, sembuh aja gitu. Nggak ada keinginan yang lain. Nah, saya ditanyain, Van kemana aja gitu. Saya bilang, sakit bro, gua lagi nggak mood nih ngapa-ngapain, katanya. Usaha lu gimana?
wah kayaknya gue nggak jadi buka usaha deh, duit gue udah habis nih, terus emang sakitnya juga belum sembuh, jadi belum kepikiran untuk apa-apa. Kata dia, loh kenapa? Saya bilang, kendala di modal aja, untuk konsep 95% sudah jadi lah gitu ya, mulai dari mereknya, menunya mau apa, konsep bootnya itu kita sudah kebayang. Nah akhirnya dengan sistem kepercayaan aja, salah satu teman saya itu bilang, udah sini main ke rumah, saya punya tabungan nih 25 juta gitu, saya percayalah, gue percayalah sama lu gitu kan bahasanya, teman main gue kayak gitu. Akhirnya dengan saya juga nggak ngerti waktu itu MOU seperti apa, kerjasama antara investor dan pengelola itu seperti apa, saya nggak ngerti. Akhirnya udah tak ambil aja duitnya tuh, dipakai untuk belanjain bikin booth pertamanya si mau. Nah kepake 10 juta, sisanya saya balikin karena nggak ngerti. Kalau saya ngerti waktu itu akan saya pisahkan beberapa untuk gaji bulan pertama, ya kan, sewa bulan pertama, bahan baku awal. Ini saya nggak pisahin, saya kasih sisanya pas mau jualan. Oh iya kagak ada duit lagi. Ya udah akhirnya tutup dulu deh, tahan dulu sebentar. Jadi lika-likunya sangat banyak mas gitu. Nah akhirnya pas hari pertama buka, alhamdulillah nggak ada yang beli loh, karena nggak ngerti marketingnya seperti apa, terus strategi grand openingnya seperti apa tuh bener-bener nggak ngerti. Jadi hari pertama, oh ya udah nggak ada yang beli. Besok hari kedua ada yang beli 3 cup laku gitu kan. Hari ketiga 5 cup, hari keempat 7 cup. Nah hari kelima kayaknya saya harus bikin keramaian nih gitu. Akhirnya saya undang teman-teman tuh suruh datang ke booth jualan itu. Nah karena rame kan, orang-orang yang lewat tuh jadi penasaran nih apa sih gitu. 2017 itu kan belum banyak mas yang jualan jajanan minuman kayak gini ya. Nah karena rame teman saya pada nongkrong berisik kan, nah orang jadi penasaran, mas ini apa? Ini mau Thai tea bu, menunya ada Thai tea, ada green tea, ada kopi, ada ini, ada ini. Oh saya mau coba. Nah kebetulan memang waktu itu saya juga nggak ngerti bikin HPP, ya belum terlalu ngerti lah. Jadi komposisinya tuh saya samain yang di mall, tapi harga jualnya jauh rendah, jadi agak jompang gitu. Nah di situ, oh enak mas ya, kok murah banget sih gitu. Akhirnya belum nggak kepikiran untuk dirubah lah waktu itu. Akhirnya ya udah hari ke-7 pokoknya udah di atas minggu itu laku di atas 50 cup mas tiap hari. Jadi udah mulai rame itu. Nah umur berapa waktu itu? Nomor 19 tahun ya atau 20 tahun sudah punya omset sehari tuh 800 ribu, sejuta. Wah itu sombong banget mas. Baru mulai usaha kan gitu. Akhirnya sampai pada suatu saat pernah, karena lagi-lagi nggak ngerti ya cara manajemen keuangan, uang omset tuh dipakai buat main, buat jalan-jalan. Nah, akhirnya uangnya habis, nggak bisa jualan. Jadi akhirnya wah ya udah deh, tutup dulu, nunggu uang jajan kumpul buat beli bahan baku. Jadi fase-fase seperti itu sangat dialami. Nah terus suatu ketika ada ibu-ibu datang beli, mas ini franchise ya, dia nanya kayak gitu. Saya nggak ngerti kan, saya sambil ngelayanin aja. Franchise bu, iya emang berapa franchise-nya? Nah dia bilang seperti itu. Ketika dia bilang berapa, saya pikir oh ini angka ini kan nilai gitu, berarti uang ini masalahnya gitu. Ya udah akhirnya bu, sambil pura-pura sibuk ya, bu catat nomor WA saya aja ya gitu, nanti hubungin malam-malam. Oh ya udah mas, berapa nomornya? Akhirnya dia nge-WA malam-malam, baru saya searching tuh franchise tuh apa. Oh ternyata franchise itu jual beli lisensi, jual beli kemitraan kayak gitu. Akhirnya apa yang harus saya lakukan untuk menjual franchise kayak gitu kan? Oh harus bikin proposal ini. Akhirnya saya bikin dari PPT dengan ya seadanya lah, karena saya juga nggak punya basic desain. Akhirnya jadilah si ibu ini mitra kedua mau. Jadi cabang kedua mau lah. Nah saya jual berapa? Tentuin harga bingung karena nggak ngerti ngitung RAB. Ini lagi-lagi karena nggak ngerti ya, nggak ngerti dan nggak punya mentor waktu itu. Akhirnya udah 10 juta kita jual, bener nombok, karena kan di awal aja udah ketahuan 10 juta itu nombok, tapi kita malah jual 10 juta. Nah itu nggak belajar dari kesalahan saya waktu itu. Akhirnya oh ya udah deh nggak apa-apa nombok cabang kedua, yang penting secara nilai si Momo ini value-nya naik karena udah punya 2 cabang kan gitu. Waktu itu kira gitu. Nah akhirnya tuh dari si ibu ini buka rame bagus, muncullah cabang ketiga, cabang keempat, cabang kelima. Nah waktu itu saya jalani sambil kuliah mas, saya kuliah S1 itu di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta Barat, saya sebutlah di Mercu Buana. Saya kuliah di situ, kebetulan saya sudah pindah ke kelas karyawan karena sebelumnya saya kelas reguler kan, masuk Senin sampai Jumat. Di sela-sela mengisi waktu, mau gak kerasa cabangnya sudah 16 mas waktu itu, baru berapa bulan ya. Nah terus tak pikir kayaknya harus ada mentor nih gitu kan, ada gak sih kampus gitu atau tempat khusus belajar bisnis? Saya tanya ke temen, oh ada nih namanya kampus bisnis Umar Usman, jadi emang khusus sekolah bisnis gitu. Nah di situ saya mulai searching
searching, kebetulan ada program beasiswa namanya Starpreneur. Akhirnya saya coba, awalnya saya nggak ada niatan buat dapat beasiswa, tapi karena saya penasaran kayak gimana sih kampus bisnis kan gitu. Karena kebetulan fase itu saya memang betul-betul butuh mentor mas. Cabang 16 belajar dari Google loh gitu kan. Walaupun sistemnya waktu itu franchise ya, kalau franchise kan memang cepet ya untuk pertumbuhannya. Nah akhirnya saya ikut program itu, singkat cerita setelah seleksi kurang lebih 1 bulan, qadarullah saya kepilih mas. Wah senang banget saya gitu kan. Awalnya saya mikir, ini kalau saya kuliah bayar, mana mau orang tua saya. Di kuliah yang satunya aja nggak bener saya, masa minta kuliah lagi kan gitu. Akhirnya bener dikasih beasiswa tuh, dapat beasiswa. Nah akhirnya saya jadi kuliah 2 mas waktu itu. Jadi Senin sampai Rabu saya kuliah di Umar Usman, Kamis Jumat saya ngurusin si Mau, Sabtu dan Minggu itu saya fokus untuk kelarin universitas yang S1 itu yang di Mercu Buana. Seperti itu selama 1,5 tahun sampai 2 tahun lah. Nah di Umar Usman itu saya belajar WhatsApp marketing, terus belajar FB Ads, banyak lah ya soal tentang digital marketing karena semester 1 itu lebih ke digital marketing. Sampailah si Momo ini tembus 100 cabang mas. Wah nggak kerasa loh ini. Udah 100 cabang aja gitu kan, sudah ada hampir seluruh Indonesia lah mas, di Jabodetabek, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Pontianak, ya kan gitu. Nggak kerasa tuh, tapi kok uangnya nggak ada gitu ya. Kan sistemnya kita franchise ya mas, kalau franchise itu kan untungnya hanya di awal, di penjualan paket kemitraan. Sedangkan bahan baku, walaupun kita sudah tegaskan untuk beli dari pusat, ya karena lagi-lagi nggak ada pengetahuan tentang bikin MOU yang benar, jadi banyak celah untuk mereka cheating. Nah di situ saya berpikir, ini saya sudah profit di Mau dan Momo juga sudah growth, sudah tumbuh cukup pesat. Tapi saya nggak yakin kalau si Momo ini bisa sustain dengan sistem ini. Nah akhirnya waktu itu saya putuskan untuk membuild brand baru yang pondasinya saya bisa atur untuk lebih kokoh ke depannya gitu ya, bisa sustain. Nah 2019 itu sedang booming-boomingnya, 2018 akhir itu sedang booming-boomingnya kopi kekinian mas. Nah muncul beberapa brand, saya bilang ke partner, kita kayaknya harus bikin brand kopi juga deh. Nah, salah satu cabang Mau yang ada di stasiun Polres itu saya rela, saya suntik mati karena kebetulan itu kan saya cuma sewa lapaknya doang. Nah, rukonya itu di take over, orangnya udah selesai lah, udah kosong, saya langsung sewa. Waktu itu saya punya tabungan 50 juta. Nah, 20 juta saya sudah bayar sewa. Nah, 20 juta lagi itu sudah saya pakai untuk renovasi. Karena ketika saya bikin proposal ini udah ada sedikit ilmunya. Jadi bikin proposal kopi itu sudah lancar dan sudah dapat investor juga yang mau dan sudah taken kontrak gitu, sudah deal. Akhirnya nggak ada salahnya dong saya talangin dulu. Nah akhirnya saya talangin dulu renovasi 20 juta, duit saya tinggal 10 juta kan. Nah udah mulai renovasi, tiba-tiba pas saya lagi di jalan ke kampus ya, lagi itu saya mau kampus Umar Usman mau kuliah, investor nelpon. Intinya dia ngasih tahu saya nggak jadi invest karena ada kebutuhan lain. Wah ini gimana, duit sudah keluar nih 40 juta, si 10 juta buat apa, nggak cukup gitu. Akhirnya saya telepon partner saya, kayak gini, kayaknya kita nggak jadi buka kopi gitu. Udah saya langsung kepikiran buka es kobok aja lah. Tahu kan mas es buah kobok tuh yang di akuarium, 10 juta saya rasa cukup. Kata teman saya, oh ya udah. Akhirnya udah tuh kita nggak jadi bisnis bareng lagi. Sampai di kampus saya itu kan biasa di kampus tuh duka di belakang mas, di belakang berisik gitu, cengengesan ya kan, bercanda. Nah waktu itu ya saya nggak mood dong, karena saya punya harapan banyak di situ. Terus dibuat kecewa kan, wah gimana tuh rasanya. Akhirnya udah saya duduk di depan. Akhirnya pas duduk di depan, adalah salah satu mahasiswa juga yang sekarang jadi partner saya di Munim. Itu nanyain, lu kenapa? Kok tumben duduk di depan gitu. Saya males lah ceritanya. Dia nanya mulu kan sambil ngeledek, sambil ngasih nasihat sambil ngeledek. Dia akhirnya saya cerita lah masalahnya. Karena di Umar Usman itu kan yang kuliah tuh dari lulusan SMA sampai umur 50 ada mas. Nah partner saya ini umur 30-an. Nah dia nanya, saya cerita. Nah akhirnya di situ karena mungkin ini ya punya intuisi bisnis ya dia. Akhirnya dia bilang, lu kan pengalaman di minuman, coba bikin proposal, kasih ke gua, kali aja kita bisa kerjasama. Kata saya oke lah, masih ada harapan nih. Tapi saya udah nggak mau berharap banyak sama manusia mas. Akhirnya saya bikin lah proposal. Nah kebetulan waktu itu sudah ada mas brand minuman kekinian kayak Munim gini ya, yang sekarang jadi trend center ya, yang dapat pendanaan dari Venture Capital BRI lah. Nah, udah ada waktu itu. Kan kebetulan beliau juga pernah ngisi di kampus Umar Usman kan. Nah akhirnya saya suruh bikin proposal dengan bisnis model sejenis. Ya merem dong, kan kita udah di minuman dari 2017 kan, dari 2016 malah sebelum punya merek.
Akhirnya saya bikin, pas saya kasih ke dia, oke, mereknya apa? Wah, saya belum tentuin merek gitu. Tak pikir, apa ini ya, kalau minum bagus nih, orang pasti tahu minum. Tapi pas saya mau daftarin ke Kementerian HKI ya, Hukum dan HAM, nggak bisa karena itu kosakata kan. Akhirnya tak balik aja jadi Munim. Nah, logonya gimana? Belum ada nih. Akhirnya saya minta teman saya yang kebetulan lagi chatting sama saya, cuy tolong bikinin logo buat brand ini. Nah akhirnya foto dia lah dibikin siluet sambil megang minuman. Wah oke lah ini, kata saya gitu. Udah akhirnya, nih mereknya, nih logonya. Oke, langsung malam itu juga saya daftarin HKI-nya. Ya kan, mereknya saya daftarin. Akhirnya jadi, dia bilang, ayo kita bangun bisnis Munim ini bareng-bareng gitu. Nah, bangunnya gimana? Nah itu kita akadnya adalah saya dan partner ini menjadi founder ya mas, ngebangun brand dari awal dari nol, tapi dia minjemin uangnya ke kita berdua, uangnya uang dia tapi dipinjemin ke kita berdua gitu. Nanti setelah ada profit baru kita balikin ke dia. Waktu itu kurang lebih uangnya cukup untuk ngebangun 3 outlet Munim lah sekaligus, karena kan untuk membuat SOP yang pokok gitu ya, kita kalau dari satu outlet kadang-kadang susah ya. Akhirnya kita targetin 3 outlet dulu kita bikin, kita kelola pakai uang ini gitu kan. Nanti baru ke depannya kita pikirin lagi, karena belum ngerti juga teman. Kita mau konsultasi ke mentor, ke dosen di Umar Usman, nanti aja lah kalau udah ada masalah kan gitu ya. Karena tipikalnya itu kalau ada masalah baru nanya gitu, bukan nanya dulu baru nyari masalah. Akhirnya 2019 Februari jadilah outlet yang sudah terlanjur direnovasi itu menjadi Munim Stasiun Poris. Nah selang sebulan berikutnya jadi outlet kedua di Cipondo, selang sebulan berikutnya jadi outlet ketiga di Pejaten dekat kampus gitu. Akhirnya 3 outlet ini kita kelola sendiri ya dari hulu ke hilir selama 5 bulan. Padahal waktu itu mas, permintaan untuk join, untuk franchise itu udah banyak banget, tapi kita nggak mau gubris lah gitu, kita nggak mau ambil salah langkah lagi kan. Akhirnya kita kelola dulu 3 outlet ini konsisten selama 5 bulan ya, tadi untuk membuat SOP-nya, memperkuat internal kita, jangan sampai ketika pihak lain sudah masuk kita nggak siap, kitanya yang malah nanti bangkrut. Itu kan ada 2 ya mas, ada yang nggak ada penjualan sama kebanyakan penjualan gitu ya. Ada yang karena nggak laku dan ada yang karena terlalu laku. Nah kita nggak mau bangkrut karena terlalu laku kan gitu. Akhirnya ya udah pelan aja yang penting pasti gitu, karena sama-sama baru gitu. Akhirnya di bulan ke-6 setelah lebaran itu ya 2019 kalau nggak salah, setelah lebaran atau saya lupa bulan keberapa, baru kita open investment untuk publik. Nah di situ kita bikin sistemnya investasi swakelola. Jadi kalau ada orang mau buka Munim, sistemnya autopilot gitu. Jadi investor keluarin modalnya kita bikin jadiin outlet kan, kita buat jadi outlet. Nah outlet ini kita kelola, lalu sistemnya bagi hasil. Nah sampai sekarang alhamdulillah sudah 37 outlet yang buka per 2022 bulan Juni ini. Kalau kita lihat itu sampai di sini teman-teman semuanya udah bisa memahami minimal perencanaannya apa untuk membuat dari Momo Taiti ke Munim kan gitu. Udah bisa ya? Nggak usah terlalu benar menurut pengamatan teman-teman saja. Kemudian kalau sudah melakukan perencanaan, organizing-nya bagaimana? Oh dia akhirnya meng-hire SDM misalnya, ya kan? Kemudian organizing-nya juga dia membuka franchise dan seterusnya. Rasanya itu sudah paling tidak sudah bisa memberikan gambaran. Nah, kalau teman-teman mau mendetailkan, itu boleh misalnya kalau membuat MOU atau proposal itu masuk ke apa? Masuk perencanaan, apa masuk organizing, apa masuk apa? Tuh. Kan banyak tadi ya kalimatnya, ya. Kemudian kalau dilihat dari staffing kan belum kelihatan ya di sini. Sampai di sini sudah kelihatan belum staffingnya? Meskipun sakjane implisit. Kenapa kok implisit? Bayangin tuh, dari 1 outlet berkembang menjadi 16. Berkembang lagi menjadi 100. Itu masih merek lama. Habis gitu dia memulai dengan merek baru, dengan
bekal tambahan ilmu manajemen kan gitu kan ya, dan bisnis. Sehingga dia berani membuat merek baru Munim meskipun dengan lika-likunya tadi. Lalu di situ dia sudah juga tahu banyak tentang bagaimana melakukan strategi marketing. Ya enggak? Nah, pastinya kalau namanya sudah tahu strategi marketing, dia pasti juga membuat planning dalam promosi. Nah, tak terusin sedikit di situ nanti ada cerita bagaimana dia menggunakan sosmed dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya masuk di dalam kalau saya kepingin gitu ya, perencanaan marketing saya adalah menambah outlet. Tadi sebenarnya sudah ada sebenarnya implisitnya. Maka yang dia lakukan apa? Akhirnya kan juga bertumbuh. Munim ini kan juga bertumbuh. Ya kalau kita sekilas lihat outlet-outlet yang sudah di-shoot tadi, memang sepi ya, nggak kelihatan pembelinya. Nah, dan kalau teman-teman mengkritisi, mungkin di dalamnya itu prosesnya juga masih belum standardized-nya masih belum kelihatan. Misalnya menuang susu masih di sendoi, lihat enggak? Iya. Nah, artinya ini hal-hal yang mungkin perlu di controlling ke depannya. Bisa dipahami? Emang harus ngelihatin ya. Oh, iki Anda bisa bayangin dengan konteks yang mungkin sekarang. Kalau di bisnis-bisnis minuman kekinian sekarang apa ya ada yang begitu. Rasanya udah pakai model yang lebih praktis. Nah, ini masalah keputusan dalam operasional aja. Saya lanjutin ya. Ya oke. Yang di Zoom aman? Halo? Aman, Bu. Oke. Lanjut. Sorry. Saya bablasan. Saya pernah invest karena ada kebutuhan lain. Nah waktu itu ya saya nggak mood dong, karena isi bisnis jadi ya. Jika dia, oke, mereknya apa? Dia minjemin uangnya ke kita berdua, uangnya siap, kitanya yang malah nanti bangkrut itu kan ada dua ya Mas. Ada yang nggak ada penjualan sama kebanyakan penjualan gitu ya. Ada yang karena nggak laku dan ada yang karena terlalu laku. Nah kita nggak mau bangkrut karena terlalu laku kan gitu. Akhirnya ya udah pelan aja yang penting pasti gitu karena sama-sama baru gitu. Akhirnya di bulan ke-6 setelah lebaran itu ya 2019 kalau nggak salah setelah lebaran atau saya lupa bulan keberapa baru kita open investment untuk publik. Nah di situ kita bikin sistemnya investasi swakelola. Jadi kalau ada orang mau buka Munim sistemnya autopilot gitu. Jadi investor keluarin modalnya kita bikin jadiin outlet kan, kita buat jadi outlet. Nah outlet ini kita kelola lalu sistemnya bagi hasil. Nah sampai sekarang alhamdulillah sudah 37 outlet yang buka per 2022 bulan Juni ini gitu. Basic nggak ada sama sekali Mas, makanya saya tester 2 bulan itu loh gitu. Jadi karena saya mikir minuman ini bikinnya paling mudah ya kan, terus persentase bahan baku rusaknya juga nggak besar, nggak kayak di makanan gitu, nggak ada sayur-sayuran yang sifatnya basah. Ini kan semuanya tahan ya gitu, kayak gitu. Jadi oke lah minuman ini gitu. Dan fun fact-nya kan di Indonesia sendiri minuman kekinian ini, kopi-kopian ini belum jadi industri gitu, masih jadi tren aja, belum masuk ke industri gitu. Kayak di mungkin China atau Taiwan minuman kekinian gini kan udah jadi industri ya Mas, karena sudah menjadi habit di sana. Kalau nggak megang jajanan minuman tuh, nggak megang cup minuman tuh kayaknya nggak pede gitu jalan gitu. Oh, tadi baru cerita bagusnya ya Mas ya. Kalau cerita buruknya yang saya alami itu paling parah di tahun 2000 kemarin Mas, di awal Covid 2020 ya. Itu di awal Covid kita lagi naik-naiknya, Covid datang, kok tiba-tiba langsung merosot tuh. Otomatis kita berpikir dong, saya pribadi berpikir, gimana nih caranya melipat gandakan uang dapur gitu kan.
gitu ya. Nah akhirnya banyak sekali bisnis-bisnis yang coba mas. Wah kalau dibilang pusing sih pusing banget ya. Tapi ya mau apa daya. Saya berpikir kalau nggak saya coba saya nggak tahu gitu. Akhirnya ya udah coba aja. Karena berpikir seperti itu ya jadinya malah nyoba terus. Jadi salah juga itu. Ya itu positifnya jadi berani nyoba. Ya, tapi negatifnya jadi nyoba terus. Gitu. Harusnya saya waktu itu berpikir fokus aja ya harusnya. Mungkin memang rezeki kita adanya di sini gitu. Itu ininya ya apa? Agamisnya ya. Tapi kalau secara teori ya jelas. Kalau kita satu saja belum fokus ya, belum punya sistematis yang bagus, terus kita pecah fokusnya ke yang lain, itu jelas memang secara teori nggak ini ya, nggak bagus gitu. Nah ini menarik mas, karena saya lulusan pondok pesantren ya, 6 tahun ngaji, sholat, terus kayak gitu kan. Pas di luar malah nggak dijalanin kan, gitu ya. Di sana dijalanin terus, pas di luar nggak ngejalanin kan ngerasa plong tuh. Nah pas saya kuliah di Umar Usman itu mas, itu saya malah disuruh sholat lagi tepat waktu gitu ya maksudnya. Ngaji, disuruh puasa Senin Kamis lagi, disuruh hafalan surah-surah pendek gitu. Nah mungkin saya berpikir mas ketika saya sudah mulai ranah usaha ya, mungkin ini yang jadi optimasi langit saya gitu. Karena di bisnis sendiri optimasi dunianya kan sih biasa aja, tapi karena mungkin ada dorongan optimasi langit ini ya, kan kita nggak pernah berencana saya bisa kerjasama dengan si A, saya bisa ketemu si A, itu kan saya nggak pernah berencana mas, tapi dikasih jalan seperti itu. Nah itu saya merasa oh mungkin ini berkat doa orang tua saya, berkat tadi optimasi langit itu kayak gitu. Jadi dipermudah segala urusannya gitu. Jadi kalau dibilang saya usahanya berapa persen, mungkin cuma 10% mas, sisanya ya mujur gitu kan, kayak gitu. Kalau optimasi dunia ya kita kerja keras, ya lakukan semuanya maksimal gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kita pengusaha hitung-hitungan, wah udah malam nih nggak usah kerja gitu kan. Pengusaha kerjanya lebih keras mas. Kalau ada pekerja iri gitu kan ngeliat pengusaha, kalau mereka kerja 6 jam, 8 jam, kita kan 24 jam mikirin A sampai Z gitu. Terus ya hablum minanas lah, buat baik sama-sama manusia itu kan, selain menjaga kredibilitas kita sebagai pengusaha ya kan, terus kita juga brandingnya baik gitu, orang trust juga sama produk kita. Jadi lebih ke sana mas. Kalau untuk teknis lainnya seperti optimasi marketing itu kan kita bayar jasa-jasa lain kan, jasa pihak ketiga. Untuk keahlian situ saya nggak ada. Ya semenjak saya ikut banyak kelas ya, karena pernah saya lupa yang ngomong siapa, dia bilang usaha itu kalau nilainya belum triliunan itu masih bisa di scale up ya, masih bisa bertumbuh gitu. Lah ini usahanya masih ratusan juta, baru berapa MM-an gitu kan, sudah puas gitu, malah pindah ke usaha lain. Nah di situ saya mikir oh iya gitu. Ya Coca-Cola saja jualan minuman soda kan, minuman soda aja kan bisa triliunan karena fokus gitu. Akhirnya oh iya juga ya gitu. Tanggapan saya ya itu bebas lah ya teman-teman netizen berkomentar seperti itu, karena mereka kan nggak tahu toh aslinya kita gimana gitu. Ya tadi saya cerita mas, saya usaha itu mulai berarti cuma modal 3 juta loh ya kan, 10 jutanya dipinjemin orang, terus pas mau bikin munim 300 jutanya dipinjemin gitu. Jadi bener-bener nggak modal material apalagi dari orang tua, karena orang tua kan dulunya ya sebelum seperti sekarang ini ngelarang kita buat usaha, tes CPNS kan gitu terus, tapi kita tetap nggak mau gitu. Akhirnya usaha jadi bener-bener dari orang tua nggak ada bantuan material, nggak ada bantuan dukungan di awal. Nah kalau sekarang jelas pasti didoain kan gitu. Intinya waktu itu orang tua saya punya sudut pandang hanya pengen anaknya jadi PNS gitu, padahal sampai sekarang anaknya nggak ada yang jadi PNS gitu. Saya nggak pernah cerita karena saya berpikir nanti gue buktiin aja. Kalau saya cerita waktu itu nggak ada yang dengerin mas gitu. Makanya saya selalu pendem cerita itu, keinginan saya selalu saya pendem. Udah nanti aja saya buktiin gitu. Karena percuma kalau kita banyak cerita nggak ada action. Kalau kita banyak cerita action ntar diolok-olok lah, atau lu mimpinya tinggi banget gini-gini kan gitu. Daripada kitanya down sendiri, mendingan gak usah cerita. Udah kita fokus aja ngerjain sendiri. Banyak mas, teman-teman saya sendiri di rumah, lu ngapain sih Peng jualan-jualan es gitu kan, mah apa sih kan gitu, kuliah bukan yang bener, lu udah dikuliahin bayar mahal kan, malah jualan es gitu kan. Ya Wak, kita ya udahlah angin lalu aja gitu, fokus aja jualan. Pokoknya jangan pernah dengerin kata orang lah,
kayak gitu. Terus pelajaran yang paling mahal tuh yaitu rumput tetangga selalu lebih hijau, Mas. Saya pas usaha itu kan saya nggak cuma jalanin mau Mas. Keuntungan mau itu ya sama kayak kemarin. Sebenarnya saya bodoh ini, Mas, jatuh ke lubang yang sama. Harusnya keuntungan Momo itu kalau saya fokusin untuk mau mungkin sudah lebih besar daripada saat ini. Tapi uangnya malah saya buat usaha. Ngelihat temen usaha kerudung bagus, saya bikin konveksi bangkrut. Ngelihat temen jualan pecel lele bagus, saya bikin pecel lele bangkrut. Ngelihat temen ya kan usaha martabak bagus, saya bikin martabak tutup. Padahal kalau keuntungan itu saya simpan dan fokus membesarkan mau itu pasti besar. Malah terulang kemarin di Munim, keuntungannya malah dipakai yang lain. Tips untuk anak muda ya, dari saya sendiri ya jalanin aja dulu gitu. Kalau pengusaha itu rata-rata kan dominannya otak kanan ya Mas ya. Mereka biasanya pokoknya hajar dulu baru mikir kalau ada masalah gitu kan. Kalau biasanya dominan otak kiri belum ada masalah udah dipikirin. Tuh susah tuh kalau jadi pengusaha Mas. Tapi kalau yang otak kanan yang dilatih ya kan, pokoknya mau buka usaha nih, hitung, jadi buka gitu. Itu biasanya pengusaha tuh. Karena saya dulu begitu ya. Karena kalau nggak nekat dulu nggak bakal mulai gitu. Jadi intinya mulai aja dulu. Kalau ada masalah ya cari solusi. Jangan fokus sama masalahnya. Makanya pentingnya adanya mentor ya kan, untuk konsultasi, untuk menanyakan masalah, menanyakan solusi gitu. Itu penting banget sih Mas. Jadi jalanin aja dulu lah. Lalu teman-teman boleh kembangkan sendiri dari sebuah bisnis minuman kekinian yang bergerak dari Momo Taiti menjadi Munim dengan perkembangan outlet yang bertambah banyak dan tidak sendirian mengelola, tidak seperti Susu sama Mbak Darmi ya. Nah ini sebagian besar adalah kerjasama. Ya, ada partner bisnis yang ada. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar lingkungan, paling tidak sudah tahu bahwa kendala itu pasti ada dalam sebuah bisnis. Nah kalau Anda lihat mungkin boleh diperitili, dirinci perencanaannya kira-kira ini kalau untuk bisnis minuman. Kemudian pengorganisasiannya apa? Karena sebuah outlet ada orang yang handling, pasti juga melakukan aktivitas organizing kan gitu. Kemudian actuating-nya apa? Dari orang-orang itu pasti akan diberi pengarahan, pelatihan dan seterusnya. Boleh dikembangkan. Silahkan boleh mulai ngambil kertas ini. Ya Mbak Malah. Oh tak pikir kamu tanya. Enggak, oke. Yang di Zoom boleh nyatet-nyatet dulu ya sambil kita tunggu teman-teman yang mau nempel post-it tembok sebelah kanan. Kita sepakatin, kita kelompokkan di tengah situ aja ya, di tembok tengah. Kiri perencanaan dengan warna pink, bisa dipahami? Oke. Kedua, organizing dengan warna kuning. Terus kita 4 aja ya. Actuating nanti boleh Anda pecah di situ sendiri, di kertasnya sendiri. Oh staffingnya begini, oh leadingnya caranya kayak gini, itu ide-ide Anda. Jadi Anda boleh ngembangkan. Itu pakai hijau. Terakhir, apa tadi? Pink, kuning, hijau, controlling warna orange. Ya, ini orange mek titik. Oke, wes silahkan boleh teman-teman tak kasih aja. Oke, silahkan mulai. Jadi teman-teman yang di kelas hari ini akan mencoba menuliskan idenya. Jadi dalam satu kertas itu boleh dikasih 1 ide, kalau cukup boleh 2 ide. Nggak usah banyak-banyak. Justru ide itu yang perlu didetailkan. 1 ide aja, tapi detail. Itu malah lebih bagus. Kalau yang di Zoom boleh diorek-orek dulu. Nanti kita bergantian siapa yang mau ditunjuk untuk menyampaikan
pendapatnya. Oke. Saya kasih waktu berapa menit untuk siap menulis? 5 menit, 10 menit, 8 menit. Kertasnya pindah ke belakang. Ayo wes. 10 menit ya. Cukup ya. Cukup 10 menit menulis dan menempel. Oke, silahkan. Perencanaannya pink, boleh pink muda atau pink tua. Organizingnya warna kuning. Agak banyak juga tadi. Teman-teman, tadi dari video tadi menurut Anda aktivitas apa yang paling banyak? Planning, betul. Ya, sip. Jadi kalau begitu kertas pinknya paling banyak. Jadi pinknya boleh tua, boleh muda ya. Kemudian organizingnya nggak begitu banyak kelihatan, tapi Anda boleh menuliskan menurut intuisi Anda dalam bisnisnya Ivan tadi. Ya. Kemudian actuating-nya juga boleh ya karena di situ pasti ada tindakan-tindakan pengarahan pada SDM, bahkan pengarahan pada vendor lain, bahkan pengarahan atau kerjasama dengan mitra dan seterusnya. Controllingnya apa? Pasti ada ya. Mungkin meskipun tidak kelihatan, Anda boleh tuliskan. Jadi pilih kertas yang paling banyak untuk aktivitas yang menurut Anda identifikasi paling banyak. Sudah, oke, clear. Ayo jalan. Jadi nanti karena supaya nggak kelamaan kita, teman-teman tolong perhatikan, kita main gamenya, main tempel game post-itnya hanya satu studi kasus video ya. Kemudian studi kasus yang punyanya Resto ini saya share ke grup ya untuk pemahaman sendiri. Suatu ketika misalnya nanti saya ingin siapa tahu buat UAS misalnya. Jadi di PR aja. Nah, tugas yang hari ini adalah penugas. Anda sudah drop berapa tugas? 2 ya? 2. Ini tugas yang ketiga. Namun kan ini dikerjakan di kelas. Tapi nanti kertas itu tetap saya ambil. Oke? Dan akan saya kolek dalam kelompok masing-masing. Makanya saya minta tulis kelompoknya. Oke? Tapi nggak bisa di drop di Google Drive ya, nanti terpisah. Kemudian ini, halo, file ini disimpan saja, paling tidak buat persiapan andaikan nanti muncul dipakai untuk UAS. Saya lebih suka nanti kalau UAS Anda bisa mengerjakan dengan bentuk-bentuk studi kasus, tidak hanya konteks konsep ya. Karena biar bisa langsung diimplementasikan. Gitu ya. Oke, ini saya share. Sambil saya share file-file lain yang mungkin nyambung dengan materi kita yang hari ini, yang keempat. Supaya nanti kalau saya udah ngomong, kelalen, itu nanti bisa saya berikan. Oke, silahkan. Baik, teman-teman, sudah berjalan 10 menit. Silahkan yang di kelas menempel. Saya tak menyapa yang di Zoom. Halo yang di Zoom. Silahkan bila ada yang mau sharing menggunakan salah satu fungsi boleh. Siapa yang mau duluan? Mungkin ada yang mau sharing.
lihat namanya. Absennya mana? Oh, lempar ke sini aja Mas. Sungkan ya. Oke. Makasih. Ya, makasih. Baik, teman-teman yang sudah absen, mana ini? Oh ya, yang nggak hadir. Oh, Ahmad Arif Maulana, absennya kebablasan. Oke, yang Mbak Eka ada ini enggak? Ada permit lewat temannya? Enggak ada. Oke. Kemudian ya Eka saja yang belum info ya. Ini yang minggu lalu sempat izin. Oke, nanti saya lihat sih. Saya belum ngecek di WA. Baik, teman-teman silahkan langsung ditempel di sana. Boleh bergantian. Sementara yang di Zoom ada yang mau mencoba ide fungsi perencanaan. Siapa? Mungkin dimulai dari siapa ini? Ada beberapa nama ya di situ. Ada Mbak Zahwa, ada Mbak Lutfia, ada Mbak siapa ini? Mana Mbak Diah? Ada Mbak Rara. Ini Beata ini Mbak ya? Mbak Beata. Kemudian ada Mas Roni, Mas Rahmat, Mbak Laras juga, Mas Adam, dan Mas Elias. Ada dua Mas Adam. Adamnya ada dua, Adam Bimbi sama Adam Zakaria. Silahkan. Monggo. Siapa yang mau duluan atau tak tunjuk? Mbak Diah mau sharing? Silahkan. Mbak Zahwa? Mas Roni? Kok nggak ada sama sekali nih yang di Zoom? Mas Adam yang baru join? Silahkan Mas Adam sama Mas Adam dan Mas Adam. Atau yang sudah dari tadi yang mungkin sudah nyimak Mbak Laras? Silahkan. Sambil teman-teman menempel. Halo, gimana ini yang di Zoom? Kok diem semua ini? Permisi Bu, izin menjawab. Sopo, Zahwa? Iya Mbak, apa? Iya, Yang mana iya fungsi Bu. pertama? Cuma saya masih agak sedikit bingung antara fungsi organisasi atau di controlling ya yang saya amati ini. Oke, gak apa-apa. Dilakukan Silahkan. iya, ini mengenai franchise itu secara organisasi dilakukan melalui franchise dengan sistem waralaba atau investor memberikan modal dikelola oleh CEO dan dibagi hasil, berbeda dengan franchise yang sebelumnya di mana yang hanya menjual lisensi produk dan kurang lengkapnya MOU sehingga ada celah untuk cheating dari franchise-nya sendiri, franchisernya sendiri gitu. Jadi kalau konteksnya franchise boleh menjadi satu planning, boleh juga menjadi satu controlling. Tapi Anda harus bisa menjelaskan. Konteks franchise menjadi ada franchise dan boleh itu dikatakan sebagai perencanaan, berarti dia melakukan berbagai kegiatan untuk bagaimana franchise itu bisa diimplementasikan, kan gitu ya Mbak Zahwa ya. Jadi mulai dia bikin proposal, mulai dia menghubungi, memberikan nomor kontaknya ke orang lain ya. Kalau memberikan kontaknya ke orang lain atau dia mempubliskan bahwa Unip itu bikin franchise, itu adalah organizing, sebuah perencanaan. kegiatan. Organizing. Tapi kalau franchise
menjadi hal baru, nah itu dia buat sebuah perencanaan. Nah, kalau Canaan. dibilang Ya. controlling, ya bisa saja. Tadi kejadian dia di-cheating, akhirnya dia mulai melakukan fungsi controlling. Nah, Controlling. Anda boleh Oke. menambahkan mungkin saran saya gitu ya, atau yang mungkin kemungkinan bisa terjadi adalah pada saat si pemilik tadi dia melakukan controlling lebih banyak mendatangi atau berkomunikasi dan bahkan membuat regulasi kan gitu ya, supaya tidak terjadi cheating dari para mitra franchise-nya. Gitu. Anda boleh mengusulkan apa kira-kira? Kalau menurut Mbak Sahwa apa controllingnya? Itu sih Bu, apa kesepakatan dari awal mengenai Bagi apa hasil. pengambilan bahan Oh baku. ya. Oh, mohon maaf, salah, bukan. Kontrolnya lebih ke mengelola sendiri franchise-nya. Oh, artinya mengelola sendiri franchise-nya itu gimana? Jadi kayak investor itu cuma kasih modal aja tanpa ikut Oh, andil, oke. maksudnya mencari bahan baku atau apa. Nah, itu Ya, semua dikelola sendiri sama tim intinya, ibaratnya begitu. ya, Nanti ya. untuk mitranya hanya menerima hasil dari pendapatan franchise-nya itu, gitu Bu. Oke, Kalau menurut oke, saya. oke. Jadi artinya bisa beberapa cara. Bentar ini sambil membaca teman-teman. Oke, hadir. Azam hadir, Beata hadir, Elias hadir. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Jadi Mbak Sawa pada saat mau dibikin, investor cuma nyetor duit gitu ya. Kemudian yang jalanin adalah tim. Itu juga ada plus minusnya sebenarnya. Karena semakin luas jangkauannya kan berarti si Munim harus punya SDM yang tambah banyak, ya enggak? Nah, sebenarnya ini kembali pada kerjasamanya itu SPK-nya gimana, gitu aja. Kalau setahu saya, sepanjang ini ada tertulis di MOU, kalau ada cheating pasti ada langkah lain untuk mengembalikan ke jalan yang lurus gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, misalnya dia merubah bahan dan Bisa seterusnya. Nah, Bu. berarti harusnya harus difasilitasi supaya dia tidak menggunakan bahan lain, maka pihak pemilik franchise-nya gitu ya, itu harus menyediakan bahan itu gitu. Jadi resepnya dan seterusnya harus standar semuanya. Sehingga keteringnya di situ. Ya, tapi memang kalau bisnis seperti ini memang agak sulit ya kadang-kadang. Tapi ya itu namanya controlling itu ya harus lelah gitu ya. Artinya lelah itu ya harus berkunjung, random, sampling, research. Harus ada penugasan tim controlling setiap periode gitu. Jadi dengan begitu akan ketahuan gitu. Nah, kalau misalnya terjadi cheating, penyelesaiannya gimana? Mau musyawarah atau langsung cut kerjasama? Boleh. Nah, itu semuanya harus tertuang dalam MOU. Gitu ya Mbak Sahwa ya. Oke, terima kasih Mbak Sahwa. Ya, baik Bu. Terima kasih Mbak Sahwa ya. Oke, teman yang lain. Oh, ini teman-teman sudah nempel-nempel ya. Yang lain yang mungkin mau nambah selain konteks franchise, konteks lainnya apa? Nah, saya ke sini deh. Yang di sini silahkan mau pakai ini apa enggak? Hah? Ayo, ayo, wesnya Mas. Harus melihat itu ke sana atau hanya disampaikan di sini? Saya boleh ke sana. Di sini aja. Oke. Kalau saya lihat, waduh, ini, waduh, tulisannya cilik-cilik. Siapa ini? Nando, Nandul. Nando siapa ini? Ya, tulisannya kok kenaan spidol, kenaan ballpoint. Mas Nando, Anda menyampaikan planning, betul ya? Ini dari kelompok mana kok gak ono kelompok Iki maksudnya gimana? Ini kelompok satu. Satu, dua, tiga, empat. Gitu.
Oh, oke. Oke, berarti ini kelompok 1. Oh, kelompok 1 campur. Soalnya nandur enggak ada tulisannya, kelompok piro iki. Ya, coba lihatan. Nah, yang sudah ada tulisannya kelompok 2, aduh, kelompok 4, kelompok Rian. Rian ini kelompok piro ya? Hah? Ya wis iki tulisan, Mbak. Kelompok 1, berarti kelompok 1 Rian sama Nando. Kelompok 2 Erika. Kelompok 4 sopo iki? Ersan. Kelompok piro iki gak ono jenenge. Aduh, kelompok 7 tulis. Ya Allah, nambah kerjaan malah iki. Gak ngene kan gak latihan jemari. Oke, wes. Nah, yang merasa menulis dan menempel, saya persilahkan menyampaikan sendiri. Daripada saya baca nanti paparannya enggak sesuai yang Anda tulis, ya. Oke, silahkan. Loh, gak ditulis toh. Ancene kok. Oh, no. Wes. Oke, kalau yang sudah ditempel, teman-teman ke sini, kita melihat dari sana, saya ingin mendengar pakai gini nggak apa-apa. Siapa yang mau duluan menyampaikan yang ditempel dengan penjelasan dan boleh ke sana. Gitu ya. Silahkan. Dari siapa namanya? Saya perlu nunjuk? Dari yang sini dulu ya, planning dulu ya. Hanya planning paling banyak tulisannya. Bergiliran, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Bergantian. Silakan kita kasih semangat dulu. Ayo wes. Kok curiga kamu? Titik men ya. Iya, titik kan. Apa Mas? Jadi kami dari kami. Am- Saya dari Ambilan kelompok aja satu. Mas, ambilan, baca dan menghadap ke sini biar kita Saya lihat. dari kelompok 1 punya pandangan bahwa tadi bisnisnya itu Ininya bunyi enggak? Ya. kurang Nah, dekat Ibu ya. biar teman-teman di Zoom juga bisa Yang pertama lihat. planning mereka bikin proposal berisi produk atau minuman tren saat itu dengan target pasar anak muda. Terus yang kedua bikin merek agar mudah dikenali dan untuk tujuan promosi yang pasti. Terus mereka ini melakukan riset selama 2 bulan agar mendapat gambaran dan prediksi bisnis kedepannya seperti apa. Oke, berarti itu planning ya. Masih memulai bisnis dan belum sampai masuk ke bagaimana bisnis itu berjalan. Betul, Bu. Oke. Belum ya? Belum, Oke. Kita kasih tepuk tangan. Siapa kelompok 1 lainnya? Ya. Silahkan. Kertasnya kalau sudah taruh sini ke depan ya. Nah, biar saya yang resume nanti. Saya resume. Taruh di sini aja nggak apa. Ya. Ini. Terus Ya. pandangan Mas, lain dari kelompok 1 tentang planning Mas Rian. dari produk Mio Mio Thai Tea. Yang pertama pastinya membuat resep sendiri dari membandingkan minuman di mall. Selanjutnya memulai dengan usaha yang seadanya karena masih dalam masih tahap memulai bisnis. Terusnya membuat marketing dengan membuat keramaian dari produk Miao Miao Thai Tea. Meong. Miao Berarti Miao. berarti kata kuncinya fungsi perencanaannya yang pertama apa? Membuat resep. Oh, resep. Iya. Oke. Kedua, Yang kedua dengan modal. oh, perencanaan keuangan. Oke. Ketiga, Yang ketiga marketing, Bu. oh, perencanaan marketing, Marketing. yaitu mengadakan keramaian. Iya, Bu. Apa ya keramaiannya ini? Ya dengan membuat keramaian dari teman-teman Oke. sendiri kan. Ya, oke. Jadi yang pas mengundang teman-teman untuk datang sehingga orang yang melihat itu keramaian, Iya. maka mereka akan
mampir ke situ gitu Iya. ya. Oke, terima kasih Mas. Apa ini? Nando. Oh, Mas Nando. Oke, kita kasih aplaus ini. Taruh sini ya, Mas. Kelompok 1. Ini 1 juga. Kelompok lain? Nah, silahkan. Mbak siapa? Erika, Bu. Eka. Erika. Oh, Erika. Buat planning dari pandangan kelompok 2 itu membangun usaha minuman yang menarik bagi anak muda. Jadi ownernya kan bilang kalau misalnya hinaan dari orang terdekat itu kan jadi motivasi buat owner itu banyak berkarya lagi, apalagi dengan outlet yang sudah banyak itu dengan modal awal hanya 3 juta. Lalu membangun dengan modal sedikit tapi mempunyai omset yang besar dengan mengandalkan investor, lalu franchise dan manajemen keuangan yang baik. Berarti yang nomor 1 fungsinya Fungsinya itu perencanaannya di di modal 3 juta perencanaan awal dulu. keuangan. Ya. Oke, terus Terus membangun cabang lagi, Bu, dari franchise itu tadi. berarti kalau membangun cabang perencanaan apa dong? Ayo, apa yuk? Yuk. Mitra? Marketing? Mitra? Mitra itu berarti partner bisnis ya? Oke, terus yang ketiga apa? Terus yang ketiga itu dia jadi ladang motivasi bagi anak muda yang ingin menjadikan usaha yang sama. Perencanaannya di apanya? Di anunya, Bu. Anunya apa? Iya, di itunya lebih apa namanya? Ya lebih menggerakkan Lah iya, para anak muda. heeh. Lah iya, itu masuk kelompok perencanaan apa Mbak Erika? Perencanaan Perencanaan apa motivasi? motivasi. Motivasi masuk apa? Leading atau acting. Oke, kita kasih semangat Mbak Erika. Kelompok 2 siapa? Sendirian atau? Sendirian. Oh ya, berani ya sendirian ya. Silahkan duduk. Kelompok 3, ada yang nempel enggak perencanaan? Enggak ono. Kelompok 4? Hah? Kelompok 4, kelompok 7. Iki Bayu kelompok 5. Oh ya wes. 4, 5, 6, 7. Oke, wes. Ayo gantian. Lek podo diliwati ya. Misalnya, oh ini sama dengan teman yang tadi, Bu. Berarti yang lainnya. Oke, Mas siapa? Ya, silahkan. Saya Mas Ersan, Bu. Mas Ersan. Ya, Mas Ersan. Monggo Mas Ersan. Untuk tadi ada beberapa yang sama, Mm-mm. tapi di awal yang berbeda ini saya setelah mencari modal awal, beliau bergabung ke forum kewirausahaan Oke. untuk membuat merek. Mm-mm. Ya. Lalu yang berbeda kedua adalah ini setelah menjual franchise, Mm-mm. dia mencari ilmu dengan belajar bisnis dan manajemen, mencari apa tadi namanya? Pengetahuan Pengetahuan, tambahan. ya, Bu. Oke. Mentor. Bentar. Lalu setelah memiliki ilmu yang cukup, beliau membuat brand baru dengan sistem yang lebih kokoh, menciptakan Munim dengan planning di awal itu membuka 3 outlet pertama untuk Oke. menemukan sistem yang kokoh. Oke. Nah, setelah 5 bulan pertama di 5 bulan pertama beliau mengelola sendiri untuk mengurangi presentasi kegagalan. Ya. Dan itu akhirnya membuka banyak outlet setelah sistemnya kokoh. Oke. Nah, yang Mas Ersan sampaikan tadi sebenarnya ada fungsi controllingnya juga. Ya kan? Nah, tapi konteksnya garis besarnya fungsi planningnya adalah mencoba menambah motivasi diri kan ya. Motivasi untuk diri. menambah pengetahuan, cari mentor dan seterusnya itu sebenarnya merencanakan untuk menjalankan bisnis menjadi lebih baik. Tapi pada saat
bisnis itu sudah jalan dengan merek baru. Ini kan merek baru juga di planning kan ya? Iya. Oke. Setelah itu ada sekian outlet, maka yang dijalankan tidak hanya perencanaan, tapi bergeser menjadi Organize. ya organizing. Lah organizing itu ujungnya yang kelihatan tadi di kalimatmu adalah pengendalian atau controlling ya. Supaya bisnis ini lebih kokoh, supaya bisnis ini bisa terpantau, maka harus turun langsung ke bisnis tersebut kan gitu ya. Oke. Terima Kasih, Bu. kasih ya. Kita kasih tepuk tangan. Kertasin di. Oke, terima kasih. Sing kelompok 6. Bapak 5. 5 mana kelompok 5? Ayo maju. Wah, kok kayak petinju iki. Apa kademen ta, Mas? Waduh, apa AC-nya dimatiin nah situ? Ya, Mas siapa? Bayu, Mas Bayu, pakai ini, silahkan. Sama? Ada yang sama, ada yang beda? Kalau dari saya fokus pada saluran penjualan yang efisien, Saluran penjualan efisien. Jadi perencanaan pemasaran. pemasaran. Oke, terus? Pemasaran digital menonjolkan estetika Estetika. dan kemudahan penyajian Hmm. di media sosial. Oke, dua hal penting ya. Ya, Perencanaannya. terus distribusi prioritas pada e-commerce, Oke. marketplace dan retail modern karena sifat produk yang instan. Oh. Peluang untuk ini planning ya, planningnya ya. Planning. Oke, tapi untuk pelaksanaan sendiri yang sudah dilakukan oleh Munim atau Momo Taiti yang mana? Belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Berarti ini merupakan pemikiran tersendiri untuk mengembangkan bisnis ini, maka harus melakukan lebih jauh. Yang pertama, kalau estetika tampilan produk, tadi yang sempat di-shoot di video ada modelnya gimana? Pada umumnya ya, kayak minuman-minuman kekinian yang sekarang ada. Nah, artinya itu secara tampilan menurut Anda sudah cukup atau masih perlu dikembangkan, Mas Bayu? Kalau dari saya sendiri sih perlu dikembangkan. Oke, supaya menjadi ada peningkatan penjualan lebih dari produknya berarti ya? ya dari produk. Dari produknya, estetikanya tadi. Oke. Tapi yang tadi Anda sampaikan juga berkaitan sama pemasaran itu medsos ya? Ya, media sosial. Media sosial sama e-commerce ya? Ya, e-commerce. Sama retail ya? Ya. Berarti ada beberapa tempat ya? Jualannya lewat e-commerce, mungkin nggak jualan es pakai e-commerce? Bisa nggak? Lewat Shopee gitu? Bisa ya? Bisa. Tanda kutipnya sebenarnya bekerja sama dalam konteks perantara. Ya. Kemudian yang terakhir tadi retail. Berarti retail ini maksudnya kayak bikin outlet di dalam mall gitu. Kalau sekarang kan juga tetap retail loh sebenarnya. Iya enggak? Hanya kerjasamanya sudah ditingkatkan melalui bentuk franchise gitu ya. Oke, terima kasih Mas. Kita kasih aplaus. Terakhir masih satu kelompok 7. Silahkan. 7. 5, Bapak 5, 6. Ada berapa tempelan itu? Oh lah kok jupuk. Ayo wes. Mas Vincent, kasih aplaus Mas Vincent, semangat. Ayo Mas. Ini bergerak dari angkringan menjadi bisnis minuman. Wah, ya, sip. Ya, ayo Mas. Apa perencanaannya? Siapa satunya ini yang terakhir kelompok 7 ya? Siapa yang mau? Itu yang masih nempel? Oh, sama. Ya wes, kamu dah.
Oh, ya wes toh berjejer berdua. Ayo, biar perencanaannya selesai. Kita bergeser ke organizing. Ayo Mas Vincent duluan. Nih, kalau mau pakai ini. Silakan. Ya. Dari perencanaan saya itu membuat visi dan misi. Oh, ya, tadi belum ada ya. Ada apa sudah? Oh, ya, oke, terus. Terus membuat proposal, Sudah terlaksana. bekerja sama dengan teman untuk membangun bisnis kopi lebih berkembang. Terus Bisnis bisnis kopi. kopi lebih berkembang. Oh, tadi kopi apa bukan ya? Kopi ya, ada kopi ya. Oke, ya, terus? Terus mengembangkan menu baru. Oh ya, oke, mengembangkan Terus itu. memikirkan modal awal dan memilih bahan baku. Oke, jadi memilih bahan baku ini untuk mengembangkan bisnis dengan varian baru, kemudian modalnya juga untuk pengembangan produk baru ya. Iya. Nah, jadi fokusnya visi, misi, dan seterusnya tadi untuk pengembangan produk baru yang bukan sekarang ada. Atau sekarang ada? Sekarang ada. Sekarang ada, oke. Ada yang ditambahkan? Sudah, Bu? Nggak ada. Sudah, oke. Terima kasih Mas Vincent. Kasih sini. Berarti tambahan ini loh. Ya. Tambahannya yang belum kelihatan tapi sebenarnya sangat penting adalah visi. Tapi ya itu tadi, kembali ke konteks tadi, generasi muda biasanya harus jalan dulu, setelah itu baru dievaluasi. Oke, silahkan Mas. Sambut Bu. Oke. Kalau dari saya cuma 2 poin saja ya. Sama. Ya. Tapi biar saya ungkapkan saja. Yang pertama, poin pertama memperbarui profil ataupun branding menjadi lebih bervalue. Contohnya logo yang simple. Kalau saya sendiri melihat logonya, brandingnya masih Siluet. aduh, Ya, gitu ya. siluet. Iya. Desain lama itu apa itu? Siluet apa silaut? Terus? Poin kedua meningkatkan investor untuk membuka outlet lebih banyak. Dengan outlet banyak mungkin lebih buat marketing branding dengan Outlet. banyak outlet Bu ya. Kan Oke. orang semakin tahu ini outlet apa sih kok banyak sekali tapi nggak ada yang beli. Udah sih itu aja Bu. Jadi 2 poin pentingnya, pertama adalah logo. Ah, Logo dari brandnya dibagusin. Ya. dibagusin. Kalau cara membagusinnya itu kira-kira yang dilakukan apa ya? Menurut Desain sih Bu. ya, maksudnya desain langsung dia yang bikin pendapat atau dia sharing atau brainstorming atau apa dengan orang yang ngerti desain. Kalau bisa mungkin ya Melihat karena melihat dari orangnya yang suka mencoba-coba Bu ya. Nah, mungkin belajar dulu sepertinya. Kalau memang sudah maksimal tidak bisa ya kita mencari mitra. Oke, paling tidak dia juga membandingkan dengan brand-brand logo yang ada sesama produk minuman kekinian gitu ya. J. Oke, nomor 2. Nomor 2 meningkatkan daya tarik investor. Investor. Cara nih piye? Dengan memperkenalkan produknya, mungkin value tadi, biar para investor ini istilahnya gimana ya? Jadi ini tertarik. organizingnya. Kalau planningnya meningkatkan minat investor. Minat gitu ya. investor. Oke. Tapi caranya bagaimana itu sudah masuk, bagaimana yang harus dia lakukan. Nah ini yang belum. Ya oke, nggak apa-apa kalau cuman ide, nggak masalah. Tapi pada saat itu mau dijalankan, melakukan apa? Misalnya dia melakukan company profile. Company profile. Ya, company profile kan biasa dilihat, di-share juga lewat sosmed, bisa YouTube dan macam-macam. Kemudian mungkin dia aktif dalam aktivitas kumpulan entrepreneur misalnya. Ya,
Kan tadi Oke. juga ada mentor dan seterusnya ya. Pasti kalau sudah punya komunitas atau aktif di komunitas itu sebuah kegiatan yang di-organizing-kan, dilakukan. Oke, udah? Sampun. Oke, terima kasih Mas. Sami Kasih sami. aplaus. Oke. Ono jenengmu. Oh, jadi satu. Mas. Oke, oke, oke. Oke, geser ke organizing. Jumlahnya cuma 4. Silahkan. Yang hijau ki apa? Organizing apa actuating? Oh, alah walah. Organizing ini nendi ki? Oh ini, yang ini ya? Oh pindah tempat. Ya wes, silahkan. Kelompok 1, kelompok 4, sama kelompok 2. 1, 2, 4. Silahkan yang namanya ada di sini. Mas Yudis, Mas Huda, ambek Mas Sopo iki? Gak ketok. Gak ono jenenge. Gak ono. Nah, enggak ada ini. Loh, ada. Sopo? Mek tim kelompok 2 ngono tok, organizing. Siapa yang nulis ini? Oh Tia. Oh IM tak pikir. Tia. Oke, Mbak Tia. Mbak Tia, Mas Yudis sama Mas Huda. Silahkan. Wes, monggo. Gantian. Dan dijelasin. Oh, silahkan. Dari situ, Mas? Dari situ. Oh, ya wes. Ya, ya, ya. Oke. Oke, silahkan. Untuk organizingnya kayak membuat sistem bagi hasil untuk usahanya. Kayak tadi kan kebanyakan franchise bisa Membuat itu termasuk organizing atau melakukan perencanaan? Tadi apa-apa? Coba dibaca dulu. membuat sistem bagi hasil. Oke, berarti melakukan pembagian hasil. Iya. Ya, berarti Kayak franchise-nya tadi kan kebanyakan bisa bangkrut juga. Oh ya, oke. Berarti sistem bagi hasilnya harus benar-benar dilaksanakan. Iya. Berarti di situ menunjuk orang untuk ngapain? Tadi public investment. Menunjuk orang untuk bisa membantu controlling sistem bagi hasil. Kalau sistemnya masuk di apanya? Membuat Planning. sistem. Planning. Ya, setelah sistemnya jadi, maka harus melimpahkan siapa yang buat sistem itu kan ada nih. Oh, ada yang membuat sistem berarti menunjuk orang untuk membuat sistem bagi hasil kan gitu ya. Berarti orang yang bisa menggunakan sebuah apa ya, strategi sistem informasi ya. Oke. Oke, terus apa lagi? Sama butuh mentor bisnis, sama jangan terlalu mencoba bisnis lain seperti kayaknya tadi bikin konveksi gitu-gitu. Berarti yang kedua tadi mengapain? Apa Mas? Coba wacon, di nomor 2 apa? Terlalu fokus untuk membuka usaha lain, kan akhirnya bangkrut tuh. Itu harus fokus kepada usahanya sendiri kayak Masnya tadi kan kayak buka usaha konveksi gitu-gitu. Oh, maksudnya Anda organizingnya adalah dia tidak terlalu banyak mencoba-coba gitu. Oke, berarti kalau organize-nya gimana? Mengaturnya gimana ini? Mengaturnya dengan ya fokus ke usahanya. Fokus ke usaha. Ya wes, oke, gak apa-apa. Nanti tinggal siapa fokus ke usaha berarti kan komitmen diri. Iya. Nah, kalau fokus berarti harus memberdayakan secara internal orang-orang yang bisa membantu fokus ke usahanya, gitu ya. Iya, Bu. Nah, oke. Itu Sudah. sudah. Oke, terima kasih. Oke, taruh di situ aja.
Nah, oke, lanjut. Yang kuning tinggal 2, Tia sama siapa satunya? Mas Yudis. Oke. Aku mau lebih ke poin SOP-nya. Kalau Mas Afgan tadi itu kan membuat SOP setelah berjalannya bisnis. Kalau menurut saya itu sebenarnya membuat SOP itu sebelum membuat bisnis. Karena apa? Karena namanya SOP itu kan standar. Berarti sebelum membuat bisnis kita harus punya standar seperti apa kepada pelanggan. Terus juga biar kita ada SOP, ya jelas biar kita bisa memastikan kualitas kita kepada pelanggan itu seperti apa, kekonsistenan kita, produk kita kepada pelanggan seperti apa, dan juga alat-alatnya serta tanggung jawab karyawannya itu diatur dalam SOP tersebut. Dia tujuannya itu satu, tujuannya untuk terus memajukan perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, berarti Mbak Tia fokus SOP ya, Betul. sebagai organizing. Nah, saya tanya, kalau semacam bisnis kayak tadi, apa saja SOP yang diperlukan dari awal? Kira-kira apa Mbak? Contohnya kalau misal itu kan food and beverage Standar prosedur, operational prosedur pelayanan. Oke, terus apa lagi? Itu kan dalam F&B. Heeh. F&B itu banyak dari yang dimakan sama kita, berarti kan harus higienis ya Bu ya. Oh ya. SOP-nya berarti itu sebelum closingan itu tuh harus dibersihkan. Oke. Seperti itu. Berarti dari awal misalnya bagaimana menyiapkan bahan, Betul. ya. Kemudian ada SOP bagaimana bahan itu diolah. Betul. Mari ngono bagaimana sudah pengolahan itu disajikan. Betul sekali. Setelah selesai berarti apa yang harus dilakukan untuk menjaga higienitas gitu ya. Minimal ada 4 langkah ya. Betul. Nah, berarti satu SOP khusus pelayanan. Enggak juga. Nah, karena gini, ada sebuah hal, misalnya menu itu ragamnya seperti apa, seringkali si pembeli itu kadang masih bertanya-tanya, betul ya? Nah, ini kalau jenenge kayak ngene iki isine opo wae kan gitu ya. Nah, berarti ada SOP pemahaman produk knowledge, betul ya? Dan seluruh orang di situ, bahkan kalau modelnya gimana, belinya kan pasti di tempat kasir ya. Nah, berarti yang harus punya produk knowledge kasirnya ya. Betul sekali. Oke. Kemudian SOP pelayanan dia harus pakai masker. Tadi lihat enggak ada yang pakai sarung tangan Iya, ya. enggak ada yang pakai hand glove. Itu kan penting sekali Iya. untuk menjaga Betul. kehigienannya. Jadi SOP memang penting untuk menjalankan sebuah bisnis. Oke, terima kasih Mbak Tia. Terakhir Mas Yudis, organizing. Kok Mas Yudis? Apa itu sijine? Mas Huda, sorry. Ya Mas Yudis, sorry. Ya Mas Huda, monggo. Untuk organizing dari saya sendiri, Hmm? itu dikurangnya organizing di awal usaha membuat keuangannya itu sulit diatur. Jadi butuh keuangannya. Keuangan. Iya. Oke. Terus selain itu dibutuhkan untuk mencari partner untuk membantu memberi modal usaha di awal, sama dibutuhkannya mentor usaha untuk mencari solusi di setiap masalah dan masukan untuk mengembangkan usaha tersebut. Oke, jadi ada 3 poin ya. Iya. Pertama mengatur keuangan. Iya. Kedua mencari partner. Iya. Ketiga mencari mentor. Iya. Partner sama mentor beda ya. Kalau partner ini untuk modal usahanya. Oke. Dan untuk mentornya itu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada sama untuk masukan pengembangan usaha tersebut. Oke. Nomor 2 tadi hampir mirip sama nomor 1. Apa beda? Kalau untuk yang nomor 1 itu dia kurangnya organizing di keuangan. Oke, berarti dia kurang pinter mengelola keuangan. Iya. Artinya dia harus punya komitmen bagaimana mengelola keuangan. Kalau perlu ada yang membantu mengarrange apa-apa yang memang perlu dalam permodalan Iya. atau pengelolaan ya. Tadi kan
modal hasil penjualan dari Momo Taiti tiba-tiba tidak digunakan untuk fokus ke bisnis tapi malah coba-coba bisnis lain, itu ya maksudnya. Iya, mungkin. Oke. Terima kasih Mas. Udah. Terima kasih. Oke, sekarang tinggal 2 kotak ya. Monggo bergantian, silahkan yang merasa menempel boleh menyampaikan. Yaitu apa? Fungsi controlling. Ya wes, sama itu jadi satu apa enggak? Beda. Fungsi satunya actuating atau leading atau staffing. Boleh. Wes, silahkan yang hijau dulu dan terakhir kuning dan kita selesai. Oke. Ya. Siapa yang mau maju? Enggak usah saya ke situ ya. Silahkan siapapun yang merasa namanya. Ya wes, silahkan Mas. Ya, oke. Mas, siapa? Oh, Mas Randy. Oke, monggo. Kelompok 7. Oke, silakan. Menurut saya dari segi leading, owner memiliki gaya kepemimpinan yang inovatif, senang mencoba hal baru seperti melihat peluang minuman kopi di Indonesia yang belum jadi industri. Selanjutnya, owner juga memotivasi dirinya dan tim dengan jalur langit seperti sholat dan mengaji. Oke. Owner juga menggunakan kepemimpinan yang kolaborasi, di mana yang dijelaskan di video, owner memiliki kolaborasi dengan temannya. Oke. 3 hal ya. Berarti yang pertama adalah owner punya Owner kayak kepemimpinan, ya kayak kepemimpinan apa jiwa entrepreneurship. jiwa entrepreneurship. Sama ya, jiwa entrepreneurship di dalamnya ada kepemimpinan. Kemudian dia juga masih melakukan proses bagaimana dia tuh yakin pada kepercayaannya ya. Kemudian yang ketiga dia juga punya jiwa untuk berkolaborasi ya. Pada saat kita kemarin membahas atau berdiskusi tentang peran manajerial, salah satunya adalah bagaimana dia punya interpersonal skill, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Randy. Oke. Kemudian lanjut, ya silahkan. Jadi ini leading ya tadi ya Mas. Ini apa? Fungsi apa ini yang sekarang? Oh, actuating. Oke. Tepuk tangan, semangati dulu ya. Semangat sih. Apa Mas? Tujuan owner adalah agar usaha yang dilakukan tercapai, mewujudkan rencana minuman untuk menjadikan tindakan nyata dengan modal minim dan juga minimnya pengalaman di bidang bisnis atau istilah bonek lah, bondo nekat. Oh. Bonek ini Surabaya loh ya. Dan juga owner memiliki motivasi untuk memberikan insentif atau dorongan kepada karyawan. Ini masuk apa kalau memberikan insentif? Sebagai pemimpin ya? Ya. Oke, berarti dia staffing juga ya? Oke, terus? Dan disiplin untuk menyakup kepatuhan dan aturan yang sudah ditentukan maupun ada aturan dan non ada aturan. Aturan dan non aturan. Berarti owner melakukan apa yang Anda lihat di disiplinnya tadi? Ada. Apa ayo? Yang di pintu ada tulisannya apa? Buka, tutup, close, jam piro, open, jam berapa. Kerjasama dengan GoFood tadi loh. Nggak sempat kelihat. Itu merupakan bagian dari bagaimana ada sebuah komitmen bahwa kalau jam buka dan jam tutup berarti pelaksanaan harus sesuai dengan itu. Iya enggak? Ya. Oke, terus? Dan cukup sudah. Sudah? Oke, terima kasih.
Lanjut, dua lain. Ini satu kelompok apa beda kelompok tuh? Yang lain. Yang dua tuh siapa? Punya siapa? Silakan, Mbak. Ayo. Kalau di sini saya ada 3 poin. Oke. Yang pertama itu owner terus belajar dan mengembangkan ilmu dengan cara dia mencari mentor untuk membangun bisnis dengan lebih baik. Jadi dia bisa cari mentor buat belajar sehingga ilmunya itu bisa dikembangkan di dalam bisnis dan memimpin bisnis itu. Ini Itu jadi fungsi leading ya? Iya, leading. Oke, terus? Yang kedua, dia membangun strategi dengan cara menarik para investor supaya mau menginvestasikan modal kepada bisnisnya. Leading juga? Leading juga. Oke, terus? Kemudian yang kedua, fokus pada pencarian solusi pada masalah bisnis. Oke. Anda sempat melihat enggak tadi dia waktu ketemu sama karyawannya? Enggak memperhatikan itu. Ada kan? Iya. Dia lagi ngomong ya. Nah, ini salah satu fungsi motivating atau motivasi. Pada saat diajak ngomong, mungkin ada masukan juga dari karyawan kepada pimpinannya, gitu ya. Mungkin memberi masukan, kendala-kendala harian, kejadian-kejadian harian. Communicating ya, communication ini juga bagian dari fungsi actuating. Oke. Itu aja? Oke, terima kasih. Oke, terus terakhir yang hijau malah. Silakan, Pak. Baik, di sini untuk actuating saya mengambil dari sisi sebagai leading ya Bu. Yang pertama itu melakukan pengarahan SOP kepada mitra dan karyawan. Oke. Kemudian SOP itu leading mengarahkan ya? ya melakukan Oh ya. pengarahannya. Oke. Kemudian melakukan pendampingan langsung oleh tim leading bagaimana cara meracik menu, pengoperasian alat dan melayani sesuai SOP yang sudah dibuat. Kemudian mengadakan sesi pelatihan secara berulang, terutama ada menu baru kepada tim atau karyawan. Oke, terima kasih. Singkat tapi padat dan jelas. Terima kasih Mbak Mala. Jadi kalau membuat SOP itu masuk organizing, tapi kalau mengarahkan, mensosialisasikan, mendampingi itu masuk di fungsi apa? Staffing, leadingnya ya. Oke. Apa? Oh ya, oke. Mbak apa? Yang staffing kebetulan warnanya kertasnya kadung pink. Gak apa-apa. Ayo silakan. Selanjutnya dari segi staffing untuk itu rekrutmen dan pelatihan mitra atau training Ibu. Oke, terus Diberi pemahaman bukan hanya soal produk tetapi juga etika kerja dan pelayanan yang baik. Oke, ini pada rekanan bisnis ya? Rekan bisnis Oke. dan karyawan. Oh, dan karyawan. Oke, jadi semacam apa ya? Dia dengan rekannya tuh merekrut ya. Ini merekrut itu artinya fungsi SDM-nya ya. Iya. Bahwa merekrut ini pasti memilih-milih, betul ya? Interview, betul. Nah, menentukan persyaratan juga, kualifikasi. Misalnya berapa modal yang harus ditanam tadi loh ya. Iya. Kemudian dia punya pemahaman apa tentang bisnisnya, kan gitu. Jadi fungsi ini masuk ke dalam konteks staffing. Oke, ada lagi? Sudah cukup Bu. Oke, terima kasih Mbak Manda. Oke, terakhir 3 kertas terakhir. Silahkan yang belum. Biasa, ayo Syah. Siapa? Oke, Mbak Nisa. Bagaimana untuk fungsi controllingnya mengontrol kualitas produk dan bahan baku, menetapkan resep untuk semua bahan ini, melakukan pengawasan kepada tim atau karyawan dan mitra agar produk
memiliki kualitas yang terjaga. Menetapkan resep itu jadi di planning apa di controlling? Controlling. Menetapkan resep? Kalau controlling berarti mengawasi ya bagaimana resepnya itu kalau sudah genah gitu ya sebenarnya ya nggak akan berubah standarnya ya. Cuman tadi kita masih ragu pada saat susunya disendokin ya. Sendoknya piro, kebuk pora, penuh pora lah ini. Tapi pada saat menyampurkan kopi udah jelas sih ya. Pakai yang biasanya dipakai untuk nuangkan kopi. Oke Mbak, ada lagi? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Boleh kembali ke tempat. Kemudian masih ada 2 orang, silahkan. Siapa Mas? Ya Mas Fahmi, monggo. Kan tadi dalam perusahaan yang sebelumnya yaitu Taiti Bu ya. Kan setelah memiliki cabang 16 sampai 100 mengalami beberapa problem di Oke, jadi controllingnya pada lebih ke pengawasan tiap-tiap outlet Bu. Oke, ya itu berarti harus memberdayakan sekian orang untuk bantu berkunjung secara periodik, harus datang ke masing-masing outlet. Ya, karena sebenarnya sudah terjadi cheating dan seterusnya ya. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Oke, 2 terakhir. Bareng ya ora apa-apa, Rin. Ya, silahkan. Oh, penutupan. Oh, durung ditutup kok wisan. Oke, ya silahkan Mbak Rena. Fungsi pengendalian, apa yang dikendalikan? Controlling yang pertama, bentar, Bu. Mencari mentor untuk membimbing, mendukung, dan memfasilitasi agar berdampak positif ke usaha. Mencari mentor. Iya. Masuk controllingnya di mana? Masuk controllingnya Di mana kalau mencari mentor itu? karena mendukung dan memfasilitasi itu sih Bu, biar ke usahanya berdampak Oke, positif. artinya permasalahannya dulu baru dikontrol gitu ya. Oke. Berarti permasalahannya karena ada banyak ragam dari franchise, banyak pelaku dari franchise, Iya. atau konteksnya ada perkembangan yang sedang dijalankan. Mentor tadi Banyak. untuk apa? Membimbing, mendukung, dan memfasilitasi Bu. Oke, berarti intinya pengembangan bisnis yang perlu didampingi oleh mentor gitu ya. Oke. Jadi mentor ini fungsinya controller ya. Iya kan Bu ya? Apa fungsinya? Mendukung si Lah iya, ini. maksudnya apa ya? Implementasi yang lebih clear gitu loh ya. Kalau fungsi mentor itu ngapain? Oh, dia ngapain gitu. Misalnya jalan ini kan harusnya lurus. Dia mau berbelok, dilurusno lagi gitu ya. Mentor itu maksudnya sebagai pengawas. Iya. Oke, jadi jangan keliru kalau konteksnya dia hanya sebagai mentor mendampingi dalam ilmu bisnis. Mungkin masalah nganan ngiri itu terserah sama pelakunya. Tapi kalau dia juga sebagai pengawas, tidak hanya mentor dalam tanda kutip, kalau misalnya kamu jangan mencoba-coba banyak bisnis gitu ya. Iya. Nah misalnya itu berarti dia juga sebagai fungsi controlling. Tapi kalau cuma ngasih tahu bisnis itu gini loh gitu, maka sebenarnya dia hanya sebagai partner saja. Mentor ya. Ada lagi? Untuk yang ketiga yang tadi disampaikan Mas Hersan, membuat Mas 3 Hersan, outlet. Pertama untuk membuat sistem yang kokoh setelah 5 bulan untuk mengurangi persentase kegagalan. Oke. Berarti sekian outlet harus kayaknya tadi sudah ada Membuat ya. sistem yang kokoh. Oh, sistem yang kokoh. Sistem untuk mengendalikan ya. Iya. Oke, berarti kalau
Jadi gini ya teman-teman, terkadang planning itu harus didampingi dengan controlling gitu loh. Apa yang direncanakan harus dikendalikan juga. Dan sebenarnya kalau dalam teori, controlling itu tidak mesti setelah kejadian. Di awal, di tengah, dan di akhir ini bisa dilakukan evaluasi. Gitu. Kalau di tengah ternyata ada permasalahan dan bisa di adjusting, ya itu bisa di adjusting. Ya, tapi tetap satu, temanya tetap sama, tapi pelaksanaannya ini mungkin secara prosedur sedikit dikendalikan dalam arti disesuaikan dengan kondisinya, gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Rena. Terakhir, ayo siapa? Nah ini penutup gongnya. Kasih tepuk tangan yang keras. Oh enggak ada. Hmm. Jadi poin nomor 1 memastikan SOP dan MOU berjalan dengan semestinya. Memastikan SOP dan MOU berjalan dengan semestinya. Oke, terus Memfokuskan modal tenaga pada satu hal. Jadi tidak terbelah-belah. Kayak modalnya itu apa? Yang kayak berarti pengalaman oke, sebelumnya. berarti ini intinya adalah controlling dalam manajemen keuangan gitu ya. Oke, yang pertama tadi controlling dalam pelaksanaan SOP dan MOU. Terus ada lagi? Ini sebenarnya saya kurang paham ya Bu ya. Masuk controlling atau tidak? Apa? Setelah dirasa cukup baru berani untuk membuka invest bagi umum. Invest bagi? Umum. Oh, kayak go public gitu ta? Oke. Oh. Sebenarnya kalau buka franchise itu sudah go public belum? Berarti kan memberikan kesempatan pada banyak orang untuk joining pada bisnis yang sama ya. Dengan brand yang sama ya. Sebenarnya sudah jalan, cuman begini, sama dengan siapa tadi ya yang punya usul bahwa setelah sudah punya franchise banyak, maka haruslah melakukan evaluasi bertahap pada seluruh franchise yang menjadi rekannya. Kan gitu kan? Jadi sama sebenarnya. Cuman aktivitasnya itu adalah memang perlu adanya pengendalian gitu loh. Kendalian dalam konteks franchise tadi. Kalau go public ini ya kayaknya jauh banget ya menurut saya ya. Tapi sudah melakukan membuka diri dengan partnership dengan pihak lain gitu. Ya wes, sing poin 1, 2 oke. Nomor 3 masih direnung-renungkan. Cuma ini aja Bu. Oke, nggak apa-apa. Soalnya menurut saya masih kurang. Jadi tadi sekalian mendengarkan saran dari teman-teman, saya nemu 2 poin lagi sebenarnya. Oke, Tapi apa? masih boleh dijelaskan Bu? Boleh, boleh. Oke. Jadi setelah memastikan SOP dan MOU-nya berjalan dengan semestinya, lalu setelah membuka investment, memantau pembagian hasil. Oh ya, Oke. oke. Tadi kan terakhir kan harus bagi hasil ya. Dia sudah bikin sistem, tapi pemantauannya belum ada kan gitu. Masih belum ada. Jadi sistem apapun itu belum tentu benar atau belum tentu baik 100% bila tidak tahu permasalahannya di mana. Gitu ya. Ada lagi? Terus poin yang terakhir, memastikan kualitas bahan. Ya itu aja Bu. Memastikan kualitas bahan. Oke, terima kasih Mas. Silahkan kembali ke tempat. Oke, teman-teman, mungkin tadi yang sudah saya share di grup, saya jelasin aja, juga teman yang di Zoom. Tadi saya sudah share contoh dari Resto Balini ya. Tidak perlu dikumpulin, tapi paling tidak Anda sudah punya gambaran. Nanti kalau misalnya soal UASnya itu studi kasus, kemungkinan modelnya kayak ngono gitu ya.
Mungkin tidak resto tapi entah lainnya. Kemudian itu enggak usah dikumpulin tapi paling tidak buat bacaan dulu. Yang kedua, itu tadi ada 5 artikel yang Anda lihat. 5 artikel itu boleh dipilih salah satu untuk diresum. Itu untuk next tugas ke depan. Minggu depan. Ngedropnya boleh setelah minggu depan gitu ya. Nah, materi kita hari ini itu sebenarnya tentang kewirausahaan dan UMKM. Tadi materinya sudah saya drop juga di grup. Banyak catatannya, banyak tulisannya ya. Tapi nanti untuk minggu depan baru kita coba bahas sebentar sambil kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kenapa? Karena gini, yang pasti dari materi yang keempat itu isinya Anda mengenal apa yang di dalam konteks bisnis di level UMKM. Kenapa kok menarik gitu ya? Di negara kita terutama. Dia tuh sebenarnya sebagai backup ya. Perekonomian kita tuh lebih banyak bergerak di situ. Itu pertama. Kedua, UMKM ini juga punya persyaratan-persyaratan. Di level UMKM itu apa? Tuh. Dan bagaimana respon dari pihak perbankan terhadap konteks UMKM. Nah, nanti Anda bisa lihat dan kita juga harus bisa membandingkan UMKM ini dengan di negara kita dan juga di negara lainnya. Gitu. Nah, yang di resume itu semuanya berkaitan dengan UMKM. Jadi silahkan pilih satu saja, jangan 5-5-nya di resume ya. Pilih satu, nanti resume baru di drop ke Google Drive setelah kuliah minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Filenya dibaca dulu sebelum kita diskusi. Jadi minggu depan mungkin agak cepat, tapi kita fokuskan ini loh, pemahaman tambahan dari konteks kewirausahaan dan UMKM. Itu saja teman-teman yang di Zoom, ada yang mau ditanyakan? Halo. Tidur. Tidak ada, Bu. Mbak Beta. Oke, silahkan. Kalau ada, enggak ada? Paham. Oke, Mas Tidak ada, Elias, terima Bu. kasih. Oke, kalau gitu, tadi yang di drop di grup bisa di-download ya, dipastikan, dan informasinya seperti yang saya sampaikan. Oke, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, saya akhiri kuliah kita semuanya. Selamat malam, terima kasih untuk kegiatannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, silahkan. Sampai ketemu minggu depan.